Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahel Maudiafisti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya dengan NIM 0602 1281 924076. Nah, kali ini Rahel bakal membahas pembelajaran BIPA di berbagai negara. Salah satunya yaitu di negara Tunisia. Nah, ada apa sih sebenarnya bagaimana pembelajaran BIPA di Tunisia? Simak penjelasan dari Rahel berikut ini. Nah, jadi pembelajaran BIPA di Tunisia berdasarkan latar belakang bahasa di Tunisia itu sendiri merupakan multibahasawan dan juga dwibahasawan, di mana pembelajar BIPA di Tunisia menggunakan multibahasawan dan dwibahasawan Arab dan Prancis. Nah, hal ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran BIPA di Tunisia. Kemudian, secara alfabetis bahasa Arab ini memiliki struktur yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, di Tunisia itu sendiri, pembelajar BIPA biasanya cenderung menggunakan alfabetis dalam bahasa Arab untuk menulis dan juga berkomunikasi. Sehingga pengajar BIPA di Tunisia harus menyesuaikan bahasa apa yang digunakan untuk mengajar BIPA di Tunisia, antara bahasa Indonesia, bahasa Prancis, ataupun bahasa Arab. Nah, pembelajar BIPA di Tunisia menghadapi dua tantangan besar, yaitu yang pertama, yang sudah Rahel sebutkan di awal tadi, bahwa latar belakang bahasa di Tunisia menggunakan multibahasawan dan juga dwibahasawan, yaitu Arab dan juga Prancis atau non-bahasa Inggris. Hal ini akan menjadi kendala bagi pengajar BIPA untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada pembelajar BIPA di Tunisia. Nah, tantangan yang kedua atau masalah kedua pembelajaran BIPA di Tunisia yaitu mereka atau pembelajar BIPA di Tunisia terbiasa menggunakan metode terjemah. Jadi, pembelajar BIPA di Tunisia itu menuntut pengajar BIPA untuk terus menerjemahkan teks yang diberikan kepada mereka. Sehingga hal ini akan menjadi dampak yang buruk dan juga hal ini mempengaruhi perjalanan dan perkembangan pembelajaran BIPA di Tunisia. Nah, jadi di sini pembelajaran BIPA di Tunisia itu dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, bukan sebagai alat komunikasi. Padahal tujuan pertama kita belajar bahasa Indonesia di luar negeri adalah untuk sebagai alat komunikasi, bukan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, dari dua masalah atau dua tantangan yang Rahel sebutkan tadi, pengajar BIPA memikirkan solusi apa yang tepat untuk membelajarkan BIPA ini di Tunisia agar lebih efektif. Nah, salah satunya menggunakan pendekatan sosiokultural, yaitu dengan metode menggunakan media berbasis nuansa budaya Indonesia. Salah satunya wayang mini. Nah, jadi pendekatan sosiokultural melalui media pembelajaran wayang mini ini akan berdampak sangat baik kepada pembelajar BIPA di Tunisia. Karena kenapa? Selain untuk sebagai diplomasi Indonesia di kancah internasional, media berbasis wayang mini atau bernuansa budaya Indonesia ini juga akan menarik perhatian pembelajar BIPA di Tunisia agar mereka lebih memperhatikan dan menyimak pembelajaran BIPA di Tunisia dengan lebih efektif dan menghindari permasalahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu metode terjemahan. Jadi, pendekatan sosiokultural melalui media pembelajaran berbasis wayang mini atau bernuansa budaya Indonesia ini akan berdampak sangat baik kepada pembelajar BIPA di Tunisia. Nah, pengajar BIPA bisa membuat media wayang mini ini dengan kertas karton dan kemudian gambar yang direplika dari
website atau internet yang bisa kita lihat di smartphone. Seperti itu. Jadi dengan harapan media wayang mini ini akan menghindari metode terjemah yang dituntut pengajar BIPA untuk bisa menjelaskan kepada pembelajar BIPA di Tunisia. Media wayang mini ini akan bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk keterampilan berbicara. Nah, dari wayang-wayang mini yang sudah dibuat oleh pengajar BIPA di Tunisia, maka pengajar BIPA di Tunisia bisa merangsang pembelajar BIPA di sana untuk bisa berdialog dengan temannya, dengan teman sebangku ataupun langsung pada pengajar BIPA yang ada di depan kelas yang sedang menjelaskan materi pada hari itu. Dari manfaat-manfaat yang sudah Rahel jelaskan sebelumnya terhadap media wayang mini melalui pendekatan sosiokultural, ada 2 tambahan lagi nih, yaitu yang pertama itu media wayang mini ini akan menguatkan ingatan pembelajar BIPA terhadap suatu kosakata maupun konsep, karena media wayang mini ini bersifat ikonis terhadap Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua, pembelajar lebih banyak beraktivitas dalam mengeksplorasi media pembelajaran di Indonesia. Nah, jadi dari permasalahan dan juga sistem pembelajaran BIPA di Indonesia, Rahel akan merekomendasikan sedikit yang dapat disampaikan untuk pembelajaran BIPA di Tunisia. Yang pertama itu berarti pembelajaran BIPA di Tunisia itu memerlukan media yang representatif. Yang kedua, pengajar BIPA juga bisa mengeksplorasi media pembelajaran yang mampu menguatkan interpretasi pembelajar BIPA tentang Indonesia. Nah, agar apa? Agar diplomasi budaya juga dapat berjalan dengan baik kepada pembelajar BIPA di luar negeri. Dan yang ketiga, media pembelajaran harus dimanfaatkan untuk mengarahkan pembelajar lebih aktif di dalam kelas. Dan yang terakhir, media pembelajaran juga harus menggunakan media yang bernuansa budaya Indonesia sehingga akan memudahkan pembelajar BIPA di luar negeri ataupun di Tunisia dalam memahami konsep yang diajarkan oleh pengajar BIPA di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, bagaimana teman-teman? Udah tahu kan pembelajaran BIPA di luar negeri, salah satunya di Tunisia. Nah, di Tunisia itu sendiri menggunakan media berbasis wayang mini dengan pendekatan sosiokultural. Jadi, media apa yang akan kita siapkan untuk negara-negara lain? Dan yang pastinya kita harus menggunakan media yang bernuansa budaya Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa Rahel sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman dan juga para penonton. Lebih dan kurangnya Rahel mohon maaf. Kepada Allah Rahel mohon ampun. Rahel akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.